Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fitri, NIM 721141956 dari Akuntansi IUP 2019 akan mempresentasikan tentang konsep sistem dan sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah pengertian sistem. Menurut Davis, sistem sebagai bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Sedangkan menurut Raymond McLeod, sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang evolusi peranti keras komputer. Peranti keras komputer ini pertama kali dikembangkan oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert, yaitu dengan sebuah mesin yang disebut Electronic Numerical Integrator and Calculator atau disingkat ENIAC. Selanjutnya pada tahun 1951, UNIVAC atau Universal Automatic Computer 1 yang merupakan komputer otomatis universal yang pertama kali dipasarkan secara luas dipasang di sebuah organisasi pemerintah. 3 tahun kemudian, UNIVAC 1 ini dipasang di sebuah organisasi bisnis yang bernama General Electric. Akhir tahun 1950-an, IBM atau International Business Machine Corporation memiliki lini produk penuh terhadap perangkat keras komputer ini. Tahun 1960-an, IBM memperkenalkan lini komputer IBM System 360. Selanjutnya, kita membahas tentang peranti yang berukuran lebih kecil. Memang dari tahun ke tahun, peranti komputer ukurannya jauh lebih kecil dan lebih kompak. Yang pertama itu ada mini komputer atau komputer mini, ditujukan untuk organisasi-organisasi kecil. Selanjutnya ada microkomputer atau komputer mikro, komputer yang dapat dimiliki dan dioperasikan oleh seorang individu. Nah, pada zaman sekarang kita mengenal PC atau personal komputer. Istilah PC atau personal komputer ini diperkenalkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1982. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum Moore atau Moore's Law. Hukum Moore ini adalah salah satu hukum yang terkenal dalam industri mikroprosesor yang menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor. Hukum Moore ini diperkenalkan oleh Gordon A. Moore yang merupakan salah satu pendiri dari Intel. Hukum Moore ini menyatakan bahwa kira-kira setiap 18 bulan, jumlah transistor yang dapat dipasangkan ke sirkuit terpadu bisa bertambah 2 kali lipat. Atau pertumbuhan kecepatan mikroprosesor mengikuti rumusan eksponensial. Selanjutnya ada pengantar arsitektur komputer. Pertama itu ada CPU atau biasa juga disebut dengan prosesor. CPU atau prosesor ini merupakan inti dari sebuah komputer. Prosesor atau CPU ini dikendalikan oleh sebuah sistem operasi. Sistem operasi ini biasanya Windows, Windows XP, Windows 7, Windows 8, sekarang Windows 10. Selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory. RAM ini itu bertindak sebagai tempat kerja sementara dari CPU atau prosesor. Lalu ada motherboard. Motherboard ini adalah tempat berbagai komponen elektronik yang saling terhubung pada sebuah PC atau personal komputer. Selain itu, motherboard memiliki chip BIOS atau program penggerak, jalur, serta konektor untuk menghubungkan masing-masing perangkat. Selanjutnya itu adalah memori tempat penyimpanan yang permanen. Biasanya tempat penyimpanan permanen ini berupa CD-ROM, USB flash disk, atau hard disk. Selanjutnya, pengantar arsitektur komunikasi. Nah, untuk komunikasi data, baik awal maupun akhir suatu komunikasi akan membutuhkan adanya sambungan ke sebuah modem. Nah, modem ini adalah bentuk alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog dan sebaliknya. Di bidang aplikasi komputer, sistem informasi adalah sistem virtual
yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Nah, sistem fisik atau physical system perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berwujud seperti bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sistem virtual atau virtual system terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Nah, sistem fisik suatu perusahaan adalah sistem terbuka. Sistem terbuka atau open system adalah suatu sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Sedangkan sistem tertutup atau closed system adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Nah, di sini juga ada model sistem pemrosesan transaksi. Di model ini, data dikumpulkan dari semua sistem fisik dan lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam basis data atau database. Peranti lunak pemrosesan data mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu-individu dan organisasi-organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis peranti lunak. Pertama, peranti lunak pembuat laporan atau report writing software yang menghasilkan laporan berkala maupun khusus. Selanjutnya ada model matematis yang menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Disediakan model sistem informasi manajemen. Database memuat data yang diberikan oleh sistem pemrosesan transaksi. Selain itu, baik data maupun informasi dimasukkan dari lingkungan. Lingkungan menjadi terlibat ketika perusahaan berinteraksi dengan organisasi-organisasi lain untuk membentuk suatu sistem informasi antar organisasi. Selanjutnya, sistem kantor virtual. Nah, otomatisasi kantor adalah penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Aplikasi-aplikasinya meliputi email, voicemail, kalender elektronik, konferensi audio, konferensi video, konferensi komputer, dan lainnya. Selanjutnya ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem perencanaan sumber daya manusia atau Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Di mana manajer ditemukan? Nah, manajer dapat ditemukan di berbagai tingkatan manajerial dan di dalam berbagai area bisnis perusahaan. Selanjutnya itu fungsi-fungsi manajemen. Pertama itu merencanakan apa yang akan mereka lakukan, berorganisasi untuk menjalankan rencana, mengisi organisasi mereka dengan sumber daya yang dibutuhkan, mengarahkan sumber daya tersebut untuk melaksanakan rencana, dan terakhir mengendalikan sumber daya, menjaga mereka tetap pada jalurnya. Selanjutnya ada 10 peran manajer sebagai interpersonal roles, sosok atau figur, pemimpin, dan penghubung. Sebagai informational roles, yaitu sebagai pemantau, penyebar informasi, dan juru bicara. Sebagai decisional roles, yaitu sebagai wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan negosiator. Selanjutnya, peranan informasi dalam pemecahan masalah. Berikut tahapan-tahapan pemecahan masalah. Yang pertama itu aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Selanjutnya aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Aktivitas pemilihan, yaitu memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan di masa lalu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video ini dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.